Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Fahri Agustino dengan 3 digit terakhir 091. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang praktikum VPN. Jadi ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video VPN client to office dengan VPN office dengan JNS3 seperti itu. Nah, uh, untuk mengenali, jadi VPN itu apa sih? Jadi VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network atau jaringan pribadi virtual. Itu sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Jadi seolah-olah itu mereka terhubung dengan jaringan pribadi meskipun menggunakan jaringan publik. Nah, VPN sendiri ini mengenkripsi data, menyembunyikan alamat IP, dan membuat koneksi lebih private sehingga meningkatkan keamanan dan privasi online. Seperti itu. Kita itu lebih aman dalam bila menggunakan VPN. Nah, untuk praktikum VPN-nya kali ini, jadi tujuan utama itu untuk mengetahui cara VPN client to office, dan yang kedua itu mensimulasikan VPN PPTP client to office. Untuk skenario-nya adalah seperti ini. Jadi ada 4 buah router di sini yang saling terhubung 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada 2 buah router kas A dan router kas B yang terhubung dengan sebuah switch di bawahnya, switch A, switch B, dan juga 2 buah PC, PC A1, PC A2, PC B1, dan PC B2 seperti itu. Untuk langkahnya itu yang pertama kita coba rubah identity subrouter seperti ini untuk langkah-langkahnya. Nah, terus untuk rangkanya udah buat di sini. Jadi sama seperti yang digambar, ada 4 buah router yang saling terhubung. Lalu ini ada firewall nantinya, router firewall. Lalu di sini ada switch, ada PC, dan ada PC seperti itu. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk menjalankannya. sama seperti yang ini. Terus subnet masknya 255.255.255.192, gateway-nya itu 162.168.1.126. Ini gateway-nya yang ini. Sama kalinya kita lakukan ke PC ketiga. Kita klik network connection, kita klik kanan, properties, masukkan manual. IP address-nya itu 192.168.1.253. Subnet masknya 255.255.255.128. Ini 28. Terus untuk gateway-nya itu 192.168.1.254. Nah, lanjut ke web server sama juga, kita ke network connection sini, kita klik properties, kita masukkan secara manual. Ini IP address-nya itu 43.43.43.43.1, target masknya 255.255.255.0, dengan gateway-nya itu 43.43.43.3. Nah, seperti itu. Oke. Tadi kan sudah men-setting IP address, jadi ini sudah bisa berjalan. Lalu kita setting IP address pada routernya agar bisa tersambung. Jadi kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Kita buka Winbox. Nah, ini kita klik yang terbaru untuk MAC address-nya, kita connect. Nah, ini udah masuk ke Winbox-nya. Itu kita klik IP, terus ini ada address. Ini pada web server ya. Sorry. Itu pada PC1. Pada router 1 itu jadi di PC1. Nah, kita klik dulu Winbox-nya. Sama kita klik yang terbaru MAC address-nya, kita connect-kan. Nah, udah kita klik IP address. Nah, ini. Ini kita bisa. Jadi kita samakan aja. Yang pertama itu kita klik ini untuk menambahkan. Jadi kita tambahkan dulu address-nya, itu kita klik seperti yang ini, yaitu yang pertama 12.12.12.12.1/24. Kita klikkan di sini 12.
12.12.1/24. Nah, ini jangan sampai lupa untuk menambahkan slash, keterangan slash di sini. Karena apa? Apabila tidak ada keterangan slash ini, maka dipastikan tidak dapat tersambung. Seperti itu. Untuk networknya kita klik manual juga 12.12.12.0 seperti ini. Nah, lalu kita pilih interface-nya itu sesuai yang ini, ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Karena ini 12 maka kita pilih Ether 1, lalu kita klik OK seperti itu. Nah, nanti ini perubahan yang kita buat ini akan, address yang kita buat ini akan langsung tertambah di sini. Dan ini aku sudah membuatnya supaya mempersingkat waktu. Jadi ini udah ada 4, aku juga sudah buat 4 dengan address dan network yang sama seperti itu. Ini untuk router 1. Nah, untuk router 2 nya seperti ini. Jadi kita bisa cek pada PC 3. Kita oke dulu. Oke. Sama kita klik Winbox-nya ini. Maka address yang terbaru kita connect. Nah, pada IP address-nya ini. Jadi yang pertama itu ada 12.12.12.2/24. Nah, ini sama untuk caranya menambahkan. Kita tinggal klik tambah sini, kita masukkan address-nya, lalu network-nya, terus interface-nya itu ke arah Ethernet berapa, seperti itu. Kita masukkan, ikuti sama seperti ini, dan ini aku udah masukkan juga sama. Kita bisa next ke router 3, yaitu yang mengarah kepada web server. Nah, ini yang aku buka tadi. Kita klik IP, terus kita IP address. Nah, ini juga aku sudah masukkan. Yang pertama itu ada 13.13.13.3/24. Sama caranya kita tambahkan di sini, masukkan dulu addressnya, lalu networknya, lalu menuju kepada Ethernet berapa, seperti itu. Dan ini udah aku samakan. Dan ini udah aku samakan ya, jadi sama seperti ini. Lanjut ke yang ketiga, yaitu men-setting tabel routing static. Nah, untuk router 1, jadi kita kembali ke PC 1 ya. Kita kembali, lalu di router, di menu router, di menu routing ini kita klik yang sorry, tetap di IP address, terus di menu ini, menu root. Nah, ini root di sini, ini udah aku buka ya, coba aku tutup lagi. Nah, jadi di sini IP terus menu root. Nah, ini untuk routingnya, terus kita tambahkan untuk pada router 1 itu ini yang tipe AS. Jadi addressnya itu 192.168.1/25 ini. Yang AS-nya ini. Nah, ini /25. Coba aku. Nah, ini /25. Ini /25 untuk menambahkannya biasa kita ketikkan addressnya di sini. Misal addressnya itu yang kita coba yang 4343 ya, yang ke server 43.0/24. Terus gateway-nya di sini kita masukkan. Gateway-nya itu kalau di situ itu 13.13.13.3. Wah, dihapus dulu coy. Nah, sudah. Salah. Nah, begini. 13.13.3. Nah, ini terus kita tinggal apply saja. Kita oke, kita apply. Kita oke atau apply terserah, kita oke. Dan nanti akan bertambah di sini seperti itu. Terus ada keterangan reachable Ether 1 atau reachable Ether 2. Artinya itu sudah masuk ke dalam routing listnya. Terus kita ke router kedua pada PC ketiga. Nah, pada PC ketiga, nah ini kita mendapatkan dua tipe, yaitu AS 192.168.1.0/25. Nah, ini juga sudah ada untuk /25 nya. Dan untuk yang tipe satunya lagi itu 43 ke server, sama pada kayak sama seperti pada
PC yang pertama. Jadi ini, terus kita lanjut ke router yang ketiga, yaitu ini. Router ketiga itu berarti ada di web server. Kita buka IP, terus kita klik yang root sini. Nah, di sini ada AS, jadi yang kita tambahkan itu untuk masing-masing router, jadi router 1 dan router 2. Jadi kita masukkan aja 192.168.1.0/25, lalu ada 192.168.125 dengan networknya itu 13.13.13.1 dan juga 23.23.23.2. Nah, apabila sudah selesai ini semuanya, kita bisa cek dengan cara ngeping, ya, ngeping dari PC1. Jadi dari PC1 nanti kita bisa coba ping ke PC3 ataupun ke web server. Nah, atau kita coba ping dulu ke PC2, itu 192.168.1 di berapa tadi, 65 kurang titik. Nah, ini kita ping dulu ke PC2, jadi berhasil ya, sudah ada keterangan TTL di sini, artinya berhasil. Terus kita coba ping ke PC3 atau router yang kedua, yaitu 192.168. Nah, ini juga sudah bisa untuk ngepingnya. Lanjut kita ngeping web server 43.43.43.3. Nah, sama ini juga sudah bisa untuk ngeping web server, artinya pada PC1 ini sudah terhubung ke router yang kedua dan juga router yang ketiga. Lanjut kita cek ke PC3. Untuk PC2 tidak usah dicek karena itu otomatis sama settingannya dengan PC yang pertama, jadi udah pasti berhasil. Untuk PC3 kita coba ping PC1 1.1. Nah, kita keping, udah bisa, udah mendapatkan sinyal. Kita coba ping servernya. Nah, ini juga udah bisa, kita udah bisa ngeping. Lanjut kita coba ke web server. Kita coba ping ke masing-masing PC. Ping ke PC1 dulu. Nah, ini juga udah bisa. Lanjut kita ping PC3. Terus bayang 254. Nah, udah bisa aja. Baik, artinya sistem mikrotik pada routing statik mikrotik kali ini sudah berhasil, atau simulasinya itu sudah berhasil. Jadi pada PC1, PC2, PC3 dan juga server itu sudah terhubung semuanya dengan IP address yang telah kita masukkan secara manual. Jadi simulasi routing statik sudah bisa berjalan dengan baik. Aku kira sudah aku cukupkan dari sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.